Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melati Nifa, berasal dari kelas IPA 2018. Di sini saya akan menampilkan keterampilan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong ke ketua kelas untuk memimpin doa ya. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran Anda terlebih dahulu. Yang Ibu sebut namanya tolong acukan tangan ya. Anissa, Bayu, Freya, Gilang, Tono. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran baru, Ibu mau tanya ke Freya. Freya, kita minggu lalu belajar mengenai apa? Ya, benar ya, asam, basa, dan garam. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara kita mengklasifikasikan suatu larutan itu asam, basa, atau garam. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu untuk mengetahui indikator alami dan buatan. Nah, salah satu cara untuk kita mengidentifikasi apakah larutan itu bersifat asam atau basa adalah dengan indikator. Nah, indikator itu terbagi atas dua. Yang pertama yaitu indikator alami dan indikator buatan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak indikator itu apa? Ya, Nisa silahkan. Ya, benar ya. Indikator itu adalah suatu senyawa yang menunjukkan perubahan warna bila bereaksi dengan asam atau basa. Nah, ternyata banyak sekali jenis tumbuhan yang banyak digunakan untuk mengidentifikasi asam atau basa. Nah, lalu tumbuhan yang bagaimana sih yang bisa kita jadikan sebagai indikator alami ini? Nah, tumbuhan yang dapat kita jadikan sebagai indikator ini akan berubah warna jika bereaksi dengan asam atau basa. Nah, apa saja contohnya? Nah, contoh tumbuhan yang bisa kita jadikan sebagai indikator alami adalah kunyit, kubis ungu, mawar, bayam merah, geranium, dan bunga sepatu. Nah, dengan menggunakan indikator ini, kita bisa menentukan suatu larutan itu bersifat asam, basa, atau netral. Nah, dengan cara apa? Dengan cara meneteskan ekstrak tumbuhan tadi ke dalam larutan yang akan kita uji. Nah, lalu kita lihat perubahannya. Apakah perubahannya itu mengarah ke asam, larutan asam, atau basa dengan ciri-ciri yang telah kita pelajari di minggu sebelumnya. Nah, coba Anda perhatikan tabel yang ada di papan ini. Nah, dapat diperhatikan pada papan tulis ini ada beberapa ekstrak tanaman yang diuji untuk perubahan asam atau basa. Nah, di sini ada kubis ungu, warna aslinya warna ungu, perubahan warna pada larutan asam itu merah muda, dan pada basa itu berubah jadi hijau. Nah, pada bunga kembang sepatu, itu warna aslinya merah muda, perubahan warna pada asam berubah menjadi warna merah, dan perubahan warna pada basa menjadi kuning. Nah, selanjutnya bunga mawar, warna aslinya merah muda, lalu perubahan warna pada larutan asam merah muda, dan perubahan warna pada larutan basa itu menjadi warna hijau. Nah, selanjutnya yaitu bayam merah. Nah, warna asli dari bayam merah itu berwarna merah. Nah, perubahan warna pada larutan asam menjadi merah muda, sedangkan pada larutan basa itu menjadi kuning. Nah, selanjutnya itu kunyit, warna aslinya orange, perubahan warna pada larutan asam itu menjadi kuning, sedangkan perubahan warna pada larutan basa itu menjadi merah. Nah, selanjutnya itu geranium. Nah, geranium itu warna aslinya adalah merah, perubahan warna pada asam itu menjadi orange, sedangkan perubahan warna pada larutan basa itu menjadi kuning. Nah, selanjutnya kita masuk kepada indikator buatan. Contoh dari indikator buatan yaitu kertas lakmus. Nah, sama dengan indikator alami, kertas lakmus ini terbagi dua juga. Yang pertama yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Nah, kertas lakmus merah ini untuk mengidentifikasi senyawa yang bersifat basa. Nah, kertas ini akan tetap merah dalam senyawa asam dan berubah menjadi biru jika berada dalam larutan basa. Nah, kira-kira apa saja yang contoh larutan
bahan yang mengubah lakmus merah menjadi biru. Nah, contohnya yaitu baking soda, amonia, pembersih lantai, dan lainnya. Nah, selanjutnya kertas lamun yang kedua itu lakmus biru. Nah, lakmus biru ini akan tetap biru jika larutan tersebut basah dan berubah menjadi warna merah jika larutannya itu bersifat asam. Nah, artinya kertas lakmus biru ini digunakan untuk mengidentifikasi senyawa asam. Nah, lalu apa saja sih suatu larutan yang dapat mengubah lakmus biru menjadi merah? Nah, contohnya seperti asam-asamannya yaitu asam klorida, asam sulfat, nah atau jeruk nipis, atau semua yang bersifat asam. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan yang di papan ini. Nah, lakmus biru akan tetap biru sehingga larutannya itu basah. Cara mengingatnya itu B tambah B itu hasilnya basah. Nah, biru jadi merah itu bersifat asam. Nah, cara mengingatnya M ini adalah merah. Nah, begitu sebaliknya, lakmus merah, jika merah, tetap merah itu berarti asam. Kita mengingatnya M yang ini berarti merah ya. Nah, jika merah menjadi biru, B berarti basah ya. Nah, sejauh ini penjelasan dari Ibu, apakah Anda semua dapat memahami atau ada yang ingin bertanya? Nah, jika tidak ada, mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama yaitu indikator itu terbagi atas dua. Yang pertama indikator alami dan indikator buatan. Nah, indikator alami ini contohnya bunga mawar, kubis ungu, kunyit, dan lainnya. Nah, indikator buatan ini terbagi juga atas dua, yaitu kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Nah, lakmus biru itu tetap menjadi biru jika senyawanya basah. Nah, sebaliknya, biru itu akan menjadi merah jika larutannya itu asam. Nah, pada lakmus merah akan tetap merah jika larutannya itu asam, sedangkan merah menjadi biru akan larutannya itu basah. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Untuk tugas hari ini, silakan kerjakan uji kompetensi halaman 166 sampai 169. Untuk minggu depan, silakan Anda baca terlebih dahulu mengenai ekosistem. Sekian pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.